Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin, muslimat, Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-25 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh, beramal ibadah pada hari ini, dan mudah-mudahan ibadah kita di malam hari tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya di dalam bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan ayat yang ke-96 dari surat yang ke-7, surat Al-A'raf, bahwasanya pada ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada kita kalau suatu penduduk, suatu negeri, suatu kampung, suatu negara betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan, dan janjinya adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Semua yang ada dari langit dan dari bumi kita akan membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tapi jika seandainya orang-orang atau umat yang ada di dunia itu mendustakan atau kufur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam ayat 96 itu, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan memberikan azab, ya, siksa yang sangat pedih. Nah, mudah-mudahan bukan itu yang akan kita dapat, tetapi yang kita dapat adalah barakatim minas sama'i wal ard, yaitu keberkahan dari langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu setelah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang berani menentang perintahnya dan bersikap melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala,
Maka apa dampaknya? Apa akibatnya? Yaitu diterangkan di dalam ayat yang ke-97 sampai 99. Pada ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun." Afa amina ahlul qura, maka apakah penduduk kota-kota itu merasa aman? Penduduk suatu kampung, penduduk suatu wilayah itu merasa aman? Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud tentu bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kadzab tadi, kadziban gitu, kadzaban gitu ya, orang yang mendustakan, sehingga dia dikatakan sebagai pendusta. Nah, dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang zalim. Karena orang yang munafik, orang yang zalim, orang yang kafir, tentu mereka banyak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ketika banyak orang yang tetap mendustakan itu, meskipun dia merasa aman terhadap kondisi yang diterima sekarang, seolah-olah mereka hidup dengan bahagia gitu ya, hidup dengan senang gitu, penuh dengan kemewahan, penuh dengan segala kesenangan yang mereka dapat di dunia ini, tapi sesungguhnya apa? Ayatiyahum ba'suna, dari kedatangan siksa kami kepada mereka, maka Allah sebutkan bayatan. Bayatan itu berarti malam hari, sama dengan lail gitu. Jadi di malam hari, maka ketika terjadi azab di malam hari, terjadi bencana di malam hari, sesungguhnya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya salah satunya azab atau bencana di malam hari itu adalah sebagai azab, itu adalah ayat ini. Jadi kalau Allah memberikan bencana atau memberikan musibah di malam hari, umpamanya seperti gempa atau terjadinya gunung meletus dan seterusnya, itu sesungguhnya bentuk azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada kejadian seperti itu, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itu berarti sebuah musibah atau bencana atau azab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebagian di antara kita masih banyak orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mengingkari untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memang kalau dari sisi jumlah, kuantitas, Indonesia adalah merupakan negara yang jumlah umat Islamnya terbesar di dunia. Tetapi itu dari kuantitas. Kalau dari kualitas, kita harus lihat lagi. Sesungguhnya kalau dilihat dari sisi kualitas, yaitu betul-betul yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan ukuran-ukuran, parameter-parameter iman dan takwa kepada Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, mungkin ya separuhnya aja nggak nyampe gitu. Karena yang banyak adalah yang menyatakan Islam itu adalah KTP-nya gitu. Tapi dalam perbuatannya banyak yang sesungguhnya merupakan perbuatan mengingkari beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi alasan, dan bahkan juga banyak yang benar-benar menjadi orang kafir di kita ini. Banyak di Indonesia itu orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jelas siapa mereka? Yaitu yang jelas mereka tidak mengakui Allah sebagai zat yang maha tunggal. Jadi otomatis siapa saja yang tidak mengakui Allah sebagai zat yang maha tunggal atau Tuhan yang esa, maka itu adalah orang-orang kafir yang ada di tempat kita. Oleh karena itu,
saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan sekarang tidak sedikit bahkan orang Islam pun yang sudah tidak berbeda dengan orang-orang kafir. Pendapatnya seperti pendapatnya orang kafir, pemikirannya pemikiran orang kafir, bersikapnya bersikap seperti orang kafir. Maka kalau ada orang-orang seperti itu, fahuwa minhum, dikatakan di dalam sebuah ayat, mereka itu adalah termasuk mereka. Siapa? Mereka itu adalah orang-orang kafir. Karena apa? Tidak mau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ancaman Allah yang pertama, orang-orang yang mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah itu, yang pertama adalah akan diberikan azab pada bayatan, pada malam hari. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas gitu ya. Di malam hari itu apa? Wahum naimun. Di waktu mereka sedang tidur. Jadi waktu malam itu kan memang waktu tidur gitu, waktu beristirahat. Ya. Naumun gitu. Naumun itu berarti tidur. Ya. Jadi bayatan wahum naimum gitu. Jadi waktu malam hari di saat mereka tidur. Maka ketika orang sedang enak-enaknya beristirahat, tidur, tiba-tiba ada bencana, berarti itu adalah merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan kata saya, tapi Al-Quran yang menyebutkan. Jadi kalau ada bencana, musibah di malam hari yang itu menimpa baik muslim maupun yang bukan muslim, itu adalah bentuk dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah melanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau apakah penduduk kota-kota itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sempenggalah, waktu duha, duhan. Nah, jadi apa waktu duha? Wahum yal'abun, yaitu ketika mereka sedang bermain. Ya, kalau waktu duha bagi kita sekarang ini waktu beraktivitas gitu, tidak banyak bermain tapi sudah mulai beraktivitas, mempersiapkan waktu. Kalau sekarang di kita itu sekitar jam 6 lebih, sekitar 7 atau 8 gitu ya, atau kurang sedikit. Nah itu sampai nanti sebelum zuhur gitu. Jadi waktu persiapan untuk bekerja dan termasuk waktu kerja. Jadi ketika dulu di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk di wilayah Bantul ini dulu banyak terkena dampaknya ketika terjadi gempa itu juga waktu pagi dan itu sudah mendekati waktu duha. Jadi itu adalah merupakan bentuk azab ini. Makanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika waktu itu, ya, waktu malam hari, kemudian waktu duha, kemudian terjadi sesuatu bencana yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bentuk dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita coba tengok sedikit. Aceh itu kalau tidak salah dulu waktunya bukan pagi gitu, tapi agak sore gitu. Tapi luar biasa, korbannya sangat besar sekali. Apakah itu juga bisa dikatakan azab? Kalau dari konteks ini bisa saja menjadi azab, tetapi bukan yang tersebut secara langsung. Bukan yang tersebut secara langsung. Justru yang tersebut secara langsung sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orangnya tidak mau beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh, yaitu pada malam hari dan waktu duha. Saudaraku yang dirahmati Allah, nah pada saat waktu duha ini, karena kesibukannya itu, maka banyak orang yang lalai gitu. Maka disebutkan wahum yal'abun, itu di saat waktu itu mereka banyak yang lalai karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang bekerja juga sibuk bekerja, yang di rumah sibuk mencuci gitu ya. Nah, yang mungkin tidak punya aktivitas khusus, mungkin lagi asik-asiknya nonton TV gitu ya, mendengarkan tausiah dari Mama Dede dan seterusnya gitu.
Oke, baik. Itu dua hal yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan lagi, apa aminu makrullah, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Jadi yang ketiga, bahwa apakah mereka merasa aman dari azab Allah, di dalam surat yang ke-7 ayat 99 ini, yaitu azab pembalasan dari kekuasaannya terhadap diri mereka serta siksaannya terhadap mereka di saat mereka dalam keadaan lalai dan tidak menyadari kedatangannya. Maka apa? Tiada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Hasan Basri rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang mukmin yang mengerjakan amal-amal ketaatan itu pasti di dalam hatinya itu ada perasaan takut, ada perasaan khawatir kalau apa yang dilakukannya itu belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara kalau orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang munafik, ya mereka itu karena sudah merasa aman dengan apa yang mereka perbuat, mereka tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Mereka itulah orang-orang yang rugi gitu. Dan itu dikuatkan dalam sebuah ayat bahwa siapa sih orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, yaitu orang-orang yang menjadikan agama Islam itu adalah pegangan hidupnya. Pilihan di dalam menjalankan ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira wa may bukan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima amal-amal mereka, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang yang rugi. Dengan demikian jelas, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka ini bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mari kita gunakan kesempatan keimanan kita, ketakwaan kita yang merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan. Makanya di awal tadi saya menyampaikan alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal Islam. Jadi nikmat yang paling besar bagi seorang muslim itu adalah nikmat iman dan Islam. Nah, itu karena itu yang pertama. Kalau sudah bisa melaksanakan itu dengan baik, insya Allah dia akan bisa mencapai derajat muttaqin atau derajat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan tidak mencabut petunjuk itu kepada kita semua, saudara-saudara kita semua, sehingga kita di akhirat nanti termasuk orang-orang yang beruntung dan bukan digolongkan termasuk orang-orang yang khasirin atau orang-orang yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.